Polisi menetapkan dua orang tersangka kasus penembakan Ilyas Abdurrahman selaku bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak. Kedua orang tersebut berinisial AS dan I. Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena polisi telah mengantongi bukti yang kuat. Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa pada Minggu 5 Januari 2025 menyebut bahwa AS atau Ajat Sudrajat ialah orang pertama yang menyewa mobil ke Ilyas. Sementara itu, I adalah pelaku penerima mobil Honda Brio yang disewa Ajat dari Ilyas. Namun Purbawa belum bisa menjelaskan terkait oknum anggota TNI yang diduga menembak Ilyas. Meski demikian, Purbawa telah berkoordinasi dengan Puspom TNI AL. Terkini Purbawa menduga pelaku penembakan dalam kasus itu ada 4 orang, namun ia belum bisa mengungkapkannya lantaran masih dalam proses penangkapan. Sebelumnya peristiwa yang menewaskan Ilyas Abdurrahman itu terjadi di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Selain itu, korban lain yakni Ramli diketahui mengalami luka tembak yang cukup serius di bagian tangan. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan bukti syarat. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain.
Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspommal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. Polsek Cinangka, Serang, Banten mengungkapkan pembelaan soal kasus bos rental mobil Ilyas Abdurrahman, korban penembakan di area tol Tangerang Merak. Kapolsek Cinangka, Serang, Banten AKP Asep Iwan Kurniawan menolak mendampingi kasus tersebut karena Ilyas tak bisa menunjukkan sejumlah bukti yang diminta polisi. Ilyas mengaku kepada polisi membawa dokumen yang diminta pihak kepolisian namun tak bisa menunjukkannya. Hal itu disampaikan korban saat meminta pendampingan di Mapolsek Cinangka Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Atas hal itu polisi menyarankan agar korban membuat laporan resmi, namun mereka justru pergi dengan alasan mengambil dokumen dan tidak kembali. Terkini AKP Asep Iwan Kurniawan tetap kekeh menyebut bahwa dirinya menolak memberikan pendampingan kepada Ilyas. Pasalnya menurut Asep apabila menangani suatu perkara harus dilakukan sesuai prosedur. Untuk diketahui dalam kasus penembakan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak menewaskan Ilyas. Sementara itu Ramli 59 tahun mengalami luka yang cukup parah. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke rest area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan
permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Selain permintaan pendampingan disebut ditolak oleh pihak Polsek Cinangka, anak bos rental mobil bernama Rizky Agam mengungkapkan bahwa petugas sempat menyebut senjata api atau sempi yang ditodongkan terduga pelaku merupakan senjata bohongan. Saat itu, Agam dan ayahnya Ilyas Abdurrahman sedang melakukan pengejaran terhadap sebuah mobil Honda Brio yang diduga dibawa kabur penyewa. Demi keselamatan, Agam mengaku bahwa ia dan ayahnya serta tim hendak meminta pendampingan ke Polsek Cinangka, namun disebutnya ditolak. Sementara itu, Polsek Cinangka menolak karena mengira tim bos rental mobil tersebut berasal dari pihak leasing. Ilyas sudah meyakinkan kepada polisi saat itu bahwa mereka bukan dari leasing. Anggota polisi yang piket saat itu menanyakan hal tersebut kepada Kapolsek AKP Asep Iwan, apakah terkait pendampingan diterima atau tidak. Akan tetapi, Kapolsek Cinangka menolak permohonan tim rental mobil tersebut. Tim malah disarankan untuk mengejar sendiri mobil itu yang dibawa pelaku bersenjata api tersebut. Dalam kejadian itu, Ilyas meninggal dunia seusai ditembak oleh pelaku di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kejadian tersebut terjadi pada Kamis 2 Januari 2025 sekira pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Selain satu korban meninggal dunia, dalam kejadian itu ada satu orang yang juga turut mengalami luka berat diduga terkena tembakan yang merupakan teman Ilyas, yakni bernama Ramli Abu Bakar, 59 tahun. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM dan belum sadarkan diri. Adita selaku istri Ramli mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuh korban. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru sempi tersebut. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengejaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah, di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka, mengira bahwa kami ini dari leasing. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Polisi menetapkan 2 orang tersangka kasus penembakan Ilyas Abdurrahman selaku bos rental mobil di res area Tol Tangerang Merak. Kedua orang tersebut berinisial AS dan I. Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena polisi telah mengantongi bukti yang kuat.
Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa pada Minggu 5 Januari 2025 menyebut bahwa AS atau Ajat Sudrajat ialah orang pertama yang menyewa mobil ke Ilyas. Sementara itu, I adalah pelaku penerima mobil Honda Brio yang disewa Ajat dari Ilyas. Namun Purbawa belum bisa menjelaskan terkait oknum anggota TNI yang diduga menembak Ilyas. Meski demikian, Purbawa telah berkoordinasi dengan Puspom TNI AL. Terkini Purbawa menduga pelaku penembakan dalam kasus itu ada 4 orang, namun ia belum bisa mengungkapkannya lantaran masih dalam proses penangkapan. Sebelumnya, peristiwa yang menewaskan Ilyas Abdurrahman itu terjadi di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Selain itu, korban lain yakni Ramli diketahui mengalami luka tembak yang cukup serius di bagian tangan. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan bukti syarat. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkompeten langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL.
Kapolsek Cinangka, Serang, Banten mengungkapkan pembelaan soal kasus bos rental mobil Ilyas Abdurrahman, korban penembakan di area tol Tangerang Merak. Kapolsek Cinangka, Serang, Banten AKP Asep Iwan Kurniawan menolak mendampingi kasus tersebut karena Ilyas tak bisa menunjukkan sejumlah bukti yang diminta polisi. Ilyas mengaku kepada polisi membawa dokumen yang diminta pihak kepolisian namun tak bisa menunjukkannya. Hal itu disampaikan korban saat meminta pendampingan di Mapolsek Cinangka Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Atas hal itu polisi menyarankan agar korban membuat laporan resmi, namun mereka justru pergi dengan alasan mengambil dokumen dan tidak kembali. Terkini AKP Asep Iwan Kurniawan tetap kekeh menyebut bahwa dirinya menolak memberikan pendampingan kepada Ilyas. Pasalnya menurut Asep apabila menangani suatu perkara harus dilakukan sesuai prosedur. Untuk diketahui dalam kasus penembakan di rest area kilometer 45 tol Tangerang Merak menewaskan Ilyas. Sementara itu Ramli 59 tahun mengalami luka yang cukup parah. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di rest area kilometer 45 tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke rest area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Selain permintaan pendampingan disebut ditolak oleh pihak Polsek Cinangka, anak bos rental mobil bernama Rizky Agam mengungkapkan bahwa petugas sempat menyebut senjata api atau sempi yang ditodongkan terduga pelaku merupakan senjata bohongan.
Saat itu, Agam dan ayahnya Ilyas Abdurrahman sedang melakukan pengejaran terhadap sebuah mobil Honda Brio yang diduga dibawa kabur penyewa. Demi keselamatan, Agam mengaku bahwa ia dan ayahnya serta tim hendak meminta pendampingan ke Polsek Cinangka, namun disebutnya ditolak. Sementara itu, Polsek Cinangka menolak karena mengira tim bos rental mobil tersebut berasal dari pihak leasing. Ilyas sudah meyakinkan kepada polisi saat itu bahwa mereka bukan dari leasing. Anggota polisi yang piket saat itu menanyakan hal tersebut kepada Kapolsek AKP Asep Iwan, apakah terkait pendampingan diterima atau tidak. Akan tetapi, Kapolsek Cinangka menolak permohonan tim rental mobil tersebut. Tim malah disarankan untuk mengejar sendiri mobil itu yang dibawa pelaku bersenjata api tersebut. Dalam kejadian itu, Ilyas meninggal dunia seusai ditembak oleh pelaku di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kejadian tersebut terjadi pada Kamis 2 Januari 2025 sekira pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Selain satu korban meninggal dunia, dalam kejadian itu ada satu orang yang juga turut mengalami luka berat diduga terkena tembakan yang merupakan teman Ilyas, yakni bernama Ramli Abu Bakar, 59 tahun. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM dan belum sadarkan diri. Adita selaku istri Ramli mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuh korban. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru senpi tersebut. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada saat itu lagi pengejaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah, di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka, mengira bahwa kami ini dari leasing. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan cuci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Polisi menetapkan 2 orang tersangka kasus penembakan Ilyas Abdurrahman selaku bos rental mobil di rest area Tol Tangerang Merak. Kedua orang tersebut berinisial AS dan I. Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena polisi telah mengantongi bukti yang kuat. Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa pada Minggu 5 Januari 2025 menyebut bahwa AS atau Ajat Sudrajat ialah orang pertama yang menyewa mobil ke Ilyas. Sementara itu, I adalah pelaku penerima mobil Honda Brio yang disewa Ajat dari Ilyas. Namun Purbawa belum bisa menjelaskan terkait oknum anggota TNI yang diduga menembak Ilyas. Meski demikian, Purbawa telah berkoordinasi dengan Puspom TNI AL. Terkini Purbawa menduga pelaku penembakan dalam kasus itu ada 4 orang, namun ia belum bisa mengungkapkannya lantaran masih dalam proses penangkapan.
Sebelumnya peristiwa yang menewaskan Ilyas Abdurrahman itu terjadi di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Selain itu korban lain yakni Ramli diketahui mengalami luka tembak yang cukup serius di bagian tangan. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan Kursi Serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. Polsek Cinangka, Serang, Banten mengungkapkan pembelaan soal kasus bos rental mobil Ilyas Abdurrahman, korban penembakan di area Tol Tangerang Merak. Kapolsek Cinangka, Serang, Banten AKP Asep Iwan Kurniawan menolak mendampingi kasus tersebut karena Ilyas tak bisa menunjukkan sejumlah bukti yang diminta polisi. Ilyas mengaku kepada polisi membawa dokumen yang diminta pihak kepolisian namun tak bisa menunjukkannya.
Hal itu disampaikan korban saat meminta pendampingan di Mapolsek Cinangka Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Atas hal itu polisi menyarankan agar korban membuat laporan resmi, namun mereka justru pergi dengan alasan mengambil dokumen dan tidak kembali. Terkini AKP Asep Iwan Kurniawan tetap kekeh menyebut bahwa dirinya menolak memberikan pendampingan kepada Ilyas. Pasalnya menurut Asep apabila menangani suatu perkara harus dilakukan sesuai prosedur. Untuk diketahui dalam kasus penembakan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak menewaskan Ilyas. Sementara itu Ramli 59 tahun mengalami luka yang cukup parah. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke rest area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Selain permintaan pendampingan disebut ditolak oleh pihak Polsek Cinangka, anak bos rental mobil bernama Rizky Agam mengungkapkan bahwa petugas sempat menyebut senjata api atau sempi yang ditodongkan terduga pelaku merupakan senjata bohongan. Saat itu, Agam dan ayahnya Ilyas Abdurrahman sedang melakukan pengejaran terhadap sebuah mobil Honda Brio yang diduga dibawa kabur penyewa. Demi keselamatan, Agam mengaku bahwa ia dan ayahnya serta tim hendak meminta pendampingan ke Polsek Cinangka, namun disebutnya ditolak. Sementara itu, Polsek Cinangka menolak karena mengira tim bos rental mobil tersebut berasal dari pihak leasing. Ilyas sudah meyakinkan kepada polisi saat itu bahwa mereka bukan dari leasing.
Anggota polisi yang piket saat itu menanyakan hal tersebut kepada Kapolsek AKP Asep Iwan, apakah terkait pendampingan diterima atau tidak. Akan tetapi Kapolsek Cinangka menolak permohonan tim rental mobil tersebut. Tim malah disarankan untuk mengejar sendiri mobil itu yang dibawa pelaku bersenjata api tersebut. Dalam kejadian itu, Ilyas meninggal dunia seusai ditembak oleh pelaku di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kejadian tersebut terjadi pada Kamis 2 Januari 2025 sekira pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Selain satu korban meninggal dunia, dalam kejadian itu ada satu orang yang juga turut mengalami luka berat diduga terkena tembakan yang merupakan teman Ilyas, yakni bernama Ramli Abu Bakar, 59 tahun. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM dan belum sadarkan diri. Adita selaku istri Ramli mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuh korban. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru senpi tersebut. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengejaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolok Anyer. Nah, di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka, mengira bahwa kami ini dari leasing. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Polisi menetapkan 2 orang tersangka kasus penembakan Ilyas Abdurrahman selaku bos rental mobil di rest area Tol Tangerang Merak. Kedua orang tersebut berinisial AS dan I. Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena polisi telah mengantongi bukti yang kuat. Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa pada Minggu 5 Januari 2025 menyebut bahwa AS atau Ajat Sudrajat ialah orang pertama yang menyewa mobil ke Ilyas. Sementara itu, I adalah pelaku penerima mobil Honda Brio yang disewa Ajat dari Ilyas. Namun Purbawa belum bisa menjelaskan terkait oknum anggota TNI yang diduga menembak Ilyas. Meski demikian, Purbawa telah berkoordinasi dengan Puspom TNI AL. Terkini Purbawa menduga pelaku penembakan dalam kasus itu ada 4 orang, namun ia belum bisa mengungkapkannya lantaran masih dalam proses penangkapan. Sebelumnya, peristiwa yang menewaskan Ilyas Abdurrahman itu terjadi di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Selain itu, korban lain yakni Ramli diketahui mengalami luka tembak yang cukup serius di bagian tangan. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang
sempat ditodongkan senjata. Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. Polsek Cinangka, Serang, Banten mengungkapkan pembelaan soal kasus bos rental mobil Ilyas Abdurrahman, korban penembakan di area Tol Tangerang Merak. Kapolsek Cinangka, Serang, Banten AKP Asep Iwan Kurniawan menolak mendampingi kasus tersebut karena Ilyas tak bisa menunjukkan sejumlah bukti yang diminta polisi. Ilyas mengaku kepada polisi membawa dokumen yang diminta pihak kepolisian namun tak bisa menunjukkannya. Hal itu disampaikan korban saat meminta pendampingan di Mapolsek Cinangka Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Atas hal itu polisi menyarankan agar korban membuat laporan resmi, namun mereka justru pergi dengan alasan mengambil dokumen dan tidak kembali. Terkini AKP Asep Iwan Kurniawan tetap kekeh menyebut bahwa dirinya menolak memberikan pendampingan kepada Ilyas. Pasalnya menurut Asep apabila menangani suatu perkara harus dilakukan sesuai prosedur. Untuk diketahui dalam kasus penembakan di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak menewaskan Ilyas. Sementara itu Ramli 59 tahun mengalami luka yang cukup parah.
Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam, anaknya, memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Selain permintaan pendampingan disebut ditolak oleh pihak Polsek Cinangka, anak bos rental mobil bernama Rizky Agam mengungkapkan bahwa petugas sempat menyebut senjata api atau senpi yang ditodongkan terduga pelaku merupakan senjata bohongan. Saat itu, Agam dan ayahnya Ilyas Abdurrahman sedang melakukan pengejaran terhadap sebuah mobil Honda Brio yang diduga dibawa kabur penyewa. Demi keselamatan, Agam mengaku bahwa ia dan ayahnya serta tim hendak meminta pendampingan ke Polsek Cinangka, namun disebutnya ditolak. Sementara itu, Polsek Cinangka menolak karena mengira tim bos rental mobil tersebut berasal dari pihak leasing. Ilyas sudah meyakinkan kepada polisi saat itu bahwa mereka bukan dari leasing. Anggota polisi yang piket saat itu menanyakan hal tersebut kepada Kapolsek AKP Asep Iwan. Apakah terkait pendampingan diterima atau tidak. Akan tetapi, Kapolsek Cinangka menolak permohonan tim rental mobil tersebut. Tim malah disarankan untuk mengejar sendiri mobil itu yang dibawa pelaku bersenjata api tersebut. Dalam kejadian itu, Ilyas meninggal dunia seusai ditembak oleh pelaku di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kejadian tersebut terjadi pada Kamis 2 Januari 2025 sekira pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Selain satu korban meninggal dunia, dalam kejadian itu ada satu orang yang juga turut mengalami luka berat diduga terkena tembakan
yang merupakan teman Ilyas, yakni bernama Ramli Abu Bakar, 59 tahun. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM dan belum sadarkan diri. Adita selaku istri Ramli mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuh korban. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru senpi tersebut. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengejaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah, di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari leasing, tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Polisi menetapkan 2 orang tersangka kasus penembakan Ilyas Abdurrahman selaku bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak. Kedua orang tersebut berinisial AS dan I. Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena polisi telah mengantongi bukti yang kuat. Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa pada Minggu 5 Januari 2025 menyebut bahwa AS atau Ajat Sudrajat ialah orang pertama yang menyewa mobil ke Ilyas. Sementara itu, I adalah pelaku penerima mobil Honda Brio yang disewa Ajat dari Ilyas. Namun Purbawa belum bisa menjelaskan terkait oknum anggota TNI yang diduga menembak Ilyas. Meski demikian, Purbawa telah berkoordinasi dengan Puspom TNI AL. Terkini Purbawa menduga pelaku penembakan dalam kasus itu ada 4 orang, namun ia belum bisa mengungkapkannya lantaran masih dalam proses penangkapan. Sebelumnya, peristiwa yang menewaskan Ilyas Abdurrahman itu terjadi di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Selain itu, korban lain yakni Ramli diketahui mengalami Polisi menetapkan 2 orang tersangka kasus penembakan Ilyas Abdurrahman selaku bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak. Kedua orang tersebut berinisial AS dan I. Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena polisi telah mengantongi bukti yang kuat.
Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa pada Minggu 5 Januari 2025 menyebut bahwa AS atau Ajat Sudrajat ialah orang pertama yang menyewa mobil ke Ilyas. Sementara itu, I adalah pelaku penerima mobil Honda Brio yang disewa Ajat dari Ilyas. Namun Purbawa belum bisa menjelaskan terkait oknum anggota TNI yang diduga menembak Ilyas. Meski demikian, Purbawa telah berkoordinasi dengan Puspom TNI AL. Terkini Purbawa menduga pelaku penembakan dalam kasus itu ada 4 orang, namun ia belum bisa mengungkapkannya lantaran masih dalam proses penangkapan. Sebelumnya, peristiwa yang menewaskan Ilyas Abdurrahman itu terjadi di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Selain itu, korban lain yakni Ramli diketahui mengalami luka tembak yang cukup serius di bagian tangan. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan Kursi Serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu, jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api, makanya kami itu meminta penampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL.
Polsek Cinangka, Serang, Banten mengungkapkan pembelaan soal kasus bos rental mobil Ilyas Abdurrahman, korban penembakan di area tol Tangerang Merak. Kapolsek Cinangka, Serang, Banten AKP Asep Iwan Kurniawan menolak mendampingi kasus tersebut karena Ilyas tak bisa menunjukkan sejumlah bukti yang diminta polisi. Ilyas mengaku kepada polisi membawa dokumen yang diminta pihak kepolisian namun tak bisa menunjukkannya. Hal itu disampaikan korban saat meminta pendampingan di Mapolsek Cinangka Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Atas hal itu polisi menyarankan agar korban membuat laporan resmi, namun mereka justru pergi dengan alasan mengambil dokumen dan tidak kembali. Terkini AKP Asep Iwan Kurniawan tetap kekeh menyebut bahwa dirinya menolak memberikan pendampingan kepada Ilyas. Pasalnya menurut Asep apabila menangani suatu perkara harus dilakukan sesuai prosedur. Untuk diketahui dalam kasus penembakan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak menewaskan Ilyas. Sementara itu Ramli 59 tahun mengalami luka yang cukup parah. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke rest area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi